Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu Ibu Dr. Yunuriyah dan rekan-rekan Bapak Ibu guru. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan PPK yang berjudul berkaitan dengan peningkatan hasil belajar pelajar IPS melalui metode role playing pada SMLG 46 Jakarta. Saya mahasiswa Magister Pendidikan di Universitas Indraprasta PGRI. Pada saat PTK di sini meliputi dari bab 1 berkaitan pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Dalam menu bab 1 meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah pertama yang diambil yaitu rendahnya hasil belajar. Lihat dari tema sebelumnya yaitu pada tema 1, data diperoleh menunjukkan bahwa siswa yang tuntas sebanyak 9 siswa atau 20% dan yang belum tuntas sebanyak 27 siswa atau 70% dari total jumlah siswa 36 peserta didik. Selanjutnya yaitu masalahnya itu rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kita akui bersama bahwa peserta didik yang sekarang kelas 7 itu merupakan ada pembelajaran kelas learning yang dimana siswa didik tidak mendapatkan pembelajaran selama 2 tahun in kelas sehingga mereka ada enggan untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya motivasinya berkurang, selanjutnya lagi mereka juga kurang mempraktikkan. Nah, selanjutnya lagi ditunjang lagi permasalahan yang ketiga itu kurangnya inovatif metode pembelajaran. Kurang inovatif inovatif pembelajaran yang monoton atau sifatnya teacher center, ceramah. Soal itu menyebabkan anak-anak kurang kreativitas hanya satu. Kita analisa menggunakan analisis Fishbone. Oke, yang pertama yaitu kita rendahnya hasil belajar. Di sini penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman materi. Kurang materi juga ternyata masalah metode dan waktu belajar. Selanjutnya manajemen kelas yang kurang kondusif, gangguan selama proses belajar dan kurangnya perhatian dari guru. Evaluasi yang tidak memadai, penilaian yang kurang objektif, kurangnya penggunaan alat evaluasi. Nanti rendahnya motivasi belajar. Penyebabnya apa? Di sini tidak adanya keterlibatan aktif siswa. Metode pembelajar yang monoton, kurangnya interaksi antar guru dan siswa. Selanjutnya lingkungan belajar yang kurang mendukung. Distraksi dari teman sebaya, kurangnya kualitas belajar di sekolah. Rendahnya penghargaan terhadap prestasi siswa, minimnya pujian dan pengakuan, dan tidak adanya sistem reward yang reflektif. Dan masalah yang ketiga yaitu kurangnya inovatif metode pembelajaran. Di sini ada penyebabnya kurangnya pelatihan bagi guru, yang tidak ada workshop mengembangkan profesional, dan kurangnya dukungan dari sekolah. Hanya kurangnya sumber belajar yang variatif, buku referensi yang terbatas, alat bantu mengajar yang kurang inovatif. Saja penyebabnya ketidakpahaman terhadap metode pembelajaran yang modern, jadi ketergantungan pada metode tradisional, kurangnya riset tentang teknik-teknik pengajaran baru. Dari 3 permasalahan itu ada beberapa alternatif solusi. Yang pertama, penerapan metode role playing. Di sini ada menyusun skenario yang relevan, ditunjang dengan melibatkan siswa dalam pembuatan skenario, membandingkan situasi dalam kehidupan nyata, ada pelatihan untuk guru, workshop tentang metode role playing, sesi sharing pengalaman dengan guru lain. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil pelaksanaan. Menggunakan feedback dari siswa, membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan. Solusi yang kedua misalkan ada meningkatkan motivasi belajar. Penekanan pada pembagian efektif, aktif, kegiatan kelompok dan diskusi, pemberian tugas berbasis proyek, dan lingkungan belajar yang positif, membuat suasana kelas yang nyaman, mengurangi gangguan saat belajar. Dan di sini juga ada sistem reward. Pemberian penghargaan untuk prestasi, punya untuk prestatif. Dan yang di sini berkaitan dengan mengembangkan inovatif metode pembelajaran. Riset tentang metode yang baru, mencari referensi terkini, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, selanjutnya ada kolaborasi dengan pikiran luar, mengundang narasumber dari luar, kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan yang lain. Selanjutnya itu penilaian berkelanjutan. Evaluasi yang terhadap metode yang ditugaskan menyesuaikan dengan umpan balik kepada siswa. Dan beberapa masalah dan solusi di sini ditempatkan judul yaitu peningkatan hasil belajar pelajaran IPS melalui metode role playing pada SMA Negeri 46 Jakarta.
Pada bab 2 yaitu berkaitan kajian pustaka. Di sini membahas tentang prestasi belajar. Prestasi belajar meliputi ada akademik dan non-akademik yang kita breakdown masalah prestasi akademik. Prestasi akademik meliputi hasil belajar. Hasil belajar ini yang kita arahkan, yang kita nilai berkaitan dengan penilaian afektif, psikomotor, dan kognitif. Selanjutnya dilihat hasil belajar sebagai prestasi. Di sini kita bahas juga hakikat tentang metode-metode pembelajaran. Nah, pada saat PTK yang saya gunakan di sini dengan metode pembelajaran role playing atau berkaitan dengan berbagi peran. Pada saat materi sekarang berkaitan dengan interaksi sosial di tema 2, jadi tepat sekali role playing ini dijadikan sebuah metode pelajaran agar peserta didik lebih mudah memahami dengan sub-sub tema yang sedang diajarkan. Mereka terlibat langsung, membuat konsep, membuat berpikir kritis dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang melibatkan peneliti sebagai pelaksana dan kolaborator dengan guru mapel. Penelitian ini bersifat partisipatif dan kolaboratif dengan peneliti terlibat dalam semua tahapan penelitian mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil. Nah, yang tahap pertama yaitu perencanaan, menentukan topik, ada menentukan masalah dan merencanakan tindakan. Tahap selanjutnya yaitu tindakan dan pengamatan. Melaksanakan tindakan pembelajaran dengan metode role playing dan mengamati proses pembelajaran. Yang terakhir itu refleksi menganalisis data yang diperoleh dari pengamatan dan refleksi untuk menentukan langkah selanjutnya. Di sini penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2024 di SMP Negeri 46 Jakarta semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 7C yang memiliki 36 siswa, terdiri dari 22 laki-laki dan 14 perempuan. Alasan pemilihan kelas di sini hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa siswa kelas 7 memiliki kesulitan dalam pembelajaran IPS khususnya dalam memahami materi. Dan data pendukungnya di sini dari hasil penilaian harian tema 1 menunjukkan bahwa hanya 9 dari 30 siswa yang mencapai ketuntasan belajar. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 7C SMP 46 Jakarta dengan jumlah 30 siswa. Objek penelitian adalah hasil belajar IPS, khususnya kemampuan memahami materi IPS melalui metode role playing. Desain penelitian menggunakan model kemis dan MC Tagar yang terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus tidak dari 3 tahap, meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan yang dilakukan yaitu menentukan tujuan, strategi, dan metode pembelajaran, dan tindakan dan pengamatan, melaksanakan pembelajaran dan metode role playing, dan mengamati proses pembelajaran. Selanjutnya pada tahap refleksi, menganalisis data yang diperoleh dan refleksikan aktivitas tindakan. Apabila siklus pertama belum berhasil menentukan proses pembelajaran, maka berlanjut lagi ke siklus kedua, dan begitu seterusnya. Oke. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan tes. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran dengan metode role playing. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setiap siklus. Nah, pada saat observasi, di sini yang akan dinilai yaitu berkaitan dengan penilaian efektif dan psikomotor yang dalam bentuk rubrik. Dan tes menggunakan hasil ulangan harian, menggunakan hasil pembelajaran siswa setelah 12 siklus. Teknik analisis data di sini yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Data hasil belajar kognitif siswa dianalisis dengan menggunakan rumus MATS untuk mencari rata-rata nilai secara klasikal. Data dari hasil belajar kognitif yaitu MATS dan proyek. Nah, kriteria ketuntasan penelitian tidak dapat dikatakan berhasil jika 70% sudah mencapai KKM dengan nilai di atas 76 dan mencapai keterampilan baik. Nah, hasil di bab 4, hasil dan pembahasan berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa keuntungan hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada pratindakan. Pada pratindakan, siswa yang tuntas hanya sebanyak 9 siswa atau 25%. Oke. Pada siklus ini mengalami peningkatan menjadi 29 siswa atau 80%.
Sedangkan siswa yang belum tuntas pada pratindakan sebanyak 27 siswa atau 70%, dan pada siklus 1 berkurang menjadi 71 siswa 7 siswa atau 19%. Tindakan penelitian ini berhenti di siklus ini karena sudah mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan, yaitu 75% dari jumlah siswa atau lebih dapat mencapai KM dengan nilai di atas 76. Oke. Langkah-langkah peningkatan hasil belajar menggunakan metode role playing. Nah, di sini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang interaksi sosial. Berikut ada langkah-langkah untuk metode ini pembelajaran. Pertama, adanya persiapan materi dan tujuan pembelajaran, pembentukan kelompok, pengenalan konsep, pemilihan tema atau drama di sini, mengembangkan naskah, latihan peran, pengambilan video drama dan ditampilkan di depan kelas, replika dan diskusi. Itu 9 penelitian dan tindak lanjut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Metode role playing merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran karena metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan imajinasi dalam memainkan peran. Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan bekerja sama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Mulai bermain peran, peserta didik mencoba mengeksplorasi melalui hubungan-hubungan antara manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikan, sehingga secara bersama-sama peserta didik dapat mengevaluasi sikap-sikap, nilai, dan berbagai strategi permasalahan masalah. Sarannya, berikut beberapa cara penulisan yang dapat. Guru diharapkan untuk menerapkan metode role playing pada pembelajaran guna meningkatkan kreativitas, semangat, dan motivasi belajar siswa. Penggunaan metode pembelajaran harus selalu disesuaikan dengan kondisi siswa dan materi yang diajarkan. Nah, ini bagi